Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di saat ini mari kita mengikuti pelayanan renungan harian keluarga. Mari kita dengarkan satu lagu yang berjudul Ku Perlu Engkau Tuhan. Dalam kesendirianku, ku perlu Engkau Tuhan. Tak berdaya hidupku Tuhan, tanpa pertolongan-Mu. Saat hidup tak pernah susah, harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku, jauhkan ku dari-Mu. Apa guna harta dunia, apa guna emas permata, jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan. Hidupku tanpa pengharapan, bila tak kenal kebenaran. Kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Apa guna harta dunia, apa guna emas permata, jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan. Hidupku tanpa pengharapan, bila tak kenal kebenaran. Kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Sebelum membaca merenungkan firman, marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan kepada Engkau Tuhan. Boleh perkenankan kami menikmati hari ini karena anugerah-Mu. Inilah kami yang rindu untuk mengikuti pelayanan ini. Kami mohon Tuhan berkati, supaya bagian firman yang akan kami baca, kami renungkan, boleh memperbarui kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita membaca dalam Markus 15 ayat 10 sampai 12. Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Tema renungan di hari ini, kedengkian membenarkan yang salah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mengorbankan kebenaran demi kepentingan kita? Atau pernahkah kita melihat ada orang yang melakukan hal seperti ini? Renungan hari ini Markus 15 ayat 10 sampai 12 menunjukkan Pilatus tahu Yesus tidak bersalah, tapi
tetap menyerah pada tekanan demi posisi, keamanan, bahkan jabatan. Orang banyak pun memilih kepentingan daripada kebenaran. Perikop ini menegur kita, ketika kepentingan menjadi prioritas, maka kebenaran dapat dikorbankan. Tapi luar biasa kita dapat belajar bahwa Allah dapat berdaulat menggenapi rencananya walaupun ada rancangan jahat manusia. Renungan hari ini berada dalam konteks pengadilan Yesus di hadapan Pilatus, menunjukkan konflik antara otoritas politik dan tekanan religius. Para imam kepala menghasut orang banyak karena iri hati. Sementara Pilatus mencoba jalan kompromi melalui tradisi pembebasan tahanan pada hari raya. Namun, massa yang telah diprovokasi justru memilih Barabas dan menolak Yesus. Pilatus sebenarnya mengetahui bahwa Yesus tidak bersalah di ayat 10. Tetapi ia gagal bertindak benar karena takut pada tekanan publik. Pertanyaannya dalam ayat 12 mengungkap dilema moral sekaligus kegagalan dalam kepemimpinan. Kebenaran dikorbankan demi jabatan dan stabilitas keamanan di saat itu. Orang banyak yang dipengaruhi oleh pemimpin agama menunjukkan bagaimana hati manusia mudah dibelokkan oleh dosa dan kepentingan. Oleh karena itu, renungan ini menampilkan ketegangan antara kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia yang telah rusak. Dalam perspektif reform, tindakan jahat para pemimpin, Pilatus, dan orang banyak merupakan pilihan sadar mereka sehingga mereka bertanggung jawab penuh atas apa yang mereka lakukan. Namun di balik semua itu, Allah tetap berdaulat menggenapi karya penebusannya. Kejahatan manusia tidak dapat menggagalkan kehendak Allah, melainkan justru dapat dipakainya untuk menggenapi karya keselamatan. Dengan demikian, salib bukan kecelakaan sejarah, melainkan penggenapan kehendak Allah. Penegasan bahwa karya keselamatan Allah tidak akan pernah gagal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan ini memberikan pesan firman yang sangat berharga di Minggu Sengsara ini. Yang pertama, waspada hati yang mudah dipengaruhi dosa. Orang banyak dapat diarahkan untuk menolak Kristus. Ini mengingatkan bahwa tanpa firman dan tanpa Roh Kudus, hati kita pun mudah terseret arus yang salah. Yang kedua, percaya pada kedaulatan Allah di tengah ketidakadilan sekalipun manusia bertindak jahat. Allah tetap bekerja menggenapi rancangannya. Ini memberi pengharapan bahwa tidak ada peristiwa yang lepas dari kendalinya. Dan yang ketiga, jangan kompromi dengan kebenaran. Pilatus tahu Yesus tidak bersalah, tetapi ia memilih aman daripada menegakkan kebenaran. Orang percaya dipanggil untuk berdiri pada kebenaran, bukan mengikuti tekanan mayoritas. Hati yang sudah dipenuhi iri dan dengki akan membuat seseorang ada dalam kejatuhan moral. Sekalipun diri sendiri salah, akan menyalahkan orang lain yang benar. Singkatnya seperti tema, kedengkian membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Betapa rusak dan berbahayanya jika seseorang dipenuhi iri dan dengki. Semoga renungan ini memberi semangat dan memperbarui hidup kita dalam penghayatan minggu-minggu sengsara. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, boleh perkenankan kami ambil bagian dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan. Engkau juga boleh perkenankan kami ambil bagian dalam pelayanan ini. Biarlah renungan ini semakin memperbarui kehidupan kami di hadapan Engkau. Kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa hidup di jalan kebenaran. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa taat dan setia di hadapan Engkau. Dan biarlah firman Tuhan ini semakin memperbarui kehidupan kami semua. Lewat doa ini hamba bermohon, diberkatilah semua anggota jemaat yang setia mengikuti pelayanan ini. Tuhan, berkatilah mereka. Dalam setiap harapan kerinduan mereka, Tuhan yang akan terus memberkati.
aktivitas, studi, pekerjaan. Tuhan yang akan berkati dalam keluarga masing-masing. Kami mohon ampun atas semua dosa-dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, demikian pelayanan ini. Tuhan memberkati kita semua bersama keluarga masing-masing. Shalom.